Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Hasanah, guru dari Min Kelungkung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi pembelajaran mengenai modul ajar berdiferensiasi mata pelajaran IPS kelas 4 SD atau MI, bab mengubah bentuk energi, subbab transformasi energi di sekitar kita. Sebelum saya mempresentasikan tugas saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang telah menyelenggarakan pelatihan metodologi pembelajaran ini yang tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kami guru-guru di madrasah sehingga kami bisa mengetahui dan memahami mengenai model-model pembelajaran. Yang kedua, saya juga banyak berterima kasih kepada Bapak Bambang Rudianto sebagai pembimbing, sebagai narasumber, sebagai widya iswara yang sangat luar biasa, yang mentransfer ilmunya kepada kami, sehingga kami bisa memahami terkait dengan model-model pembelajaran ini. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada segenap panitia penyelenggara pelatihan metodologi pembelajaran ini sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar serta segenap rekan-rekan peserta pelatihan metodologi pembelajaran angkatan 11. Baik, saya lanjutkan. Adapun capaian pembelajaran pada modul ajar yang saya buat, yaitu peserta didik mengidentifikasi sumber dan bentuk energi serta menjelaskan proses perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, energi kalor, listrik, bunyi, dan cahaya. Adapun untuk kompetensinya, jadi kompetensi yang akan dikembangkan menurut Tiji dan Wijin, pemahaman dapat melalui kombinasi dari 6 kemampuan. Yang pertama, penjelasan atau eksplanasi. Pada penjelasan ini mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan, mendemonstrasikan hasil kerja, menjelaskan alasan, menjelaskan sebuah teori, dan menggunakan data. Yang kedua, interpretasi atau menerjemahkan cerita, karya seni atau situasi. Interpretasi ini juga berarti memaknai sebuah ide, perasaan atau sebuah hasil karya dari satu media ke media lain. Yang ketiga, aplikasi atau penerapan, yaitu menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai sesuatu dalam situasi yang nyata atau sebuah simulasi. Kemudian yang keempat, empati. Jadi menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, dan atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Yang kelima, perspektif. Jadi melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Siswa dapat menganalisis, menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal dan memberikan kritik. Yang keenam, refleksi diri atau pengenalan diri. Jadi, pada kemampuan refleksi diri ini, siswa dapat memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan, area yang perlu dikembangkan, serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Adapun untuk profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan dari capaian pembelajaran yang tadi, yaitu
Yang pertama, mengidentifikasi perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan secara teliti dan cermat. Di sini masuk pada kompetensi eksplanasi. Yang kedua, menjelaskan konsep kekekalan energi dengan jelas. Masuk juga pada kompetensi eksplanasi. Yang ketiga, menjelaskan perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan dengan tepat dan jelas. Masuk juga pada kompetensi eksplanasi. Yang keempat, merumuskan hipotesis dari permasalahan yang diamati dengan cermat dan jelas. Masuk pada kompetensi perspektif. Yang kelima, menerapkan atau melakukan percobaan yang berkaitan dengan transformasi energi dengan tepat. Masuk ke dalam kompetensi aplikasi. Kemudian yang keenam, menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil percobaan dengan tepat. Masuk pada kompetensi perspektif. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil percobaan dengan tepat. Masuk pada kompetensi perspektif juga. Yang kedelapan, menyimpulkan hasil percobaan dengan tepat. Masuk pada kompetensi refleksi diri. Dan yang kesembilan, menaruh diri di posisi orang lain, merasakan emosi yang dialami oleh pihak lain, atau memahami pikiran yang berbeda dengan dirinya. Masuk pada kompetensi empati. Untuk pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, di sini saya mengambil dua, yaitu dilihat dari profil belajar dan kesiapan belajar. Untuk profil belajar, di sini ada 3 kelompok, yaitu kelompok auditory, kelompok visual, dan kelompok kinestetis. Untuk diferensiasi kontennya, pada kelompok auditory disajikan video pembelajaran tentang energi dan transformasi energi. Kemudian untuk kelompok visual, disajikan gambar tentang energi dan transformasi energi, serta diberikan contoh nyata yang mereka dapat lakukan secara langsung. Untuk kelompok kinestetis, disajikan contoh atau demonstrasi secara langsung tentang energi dan transformasi energi. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya, untuk kelompok auditory, peserta didik diberikan lembar kerja tentang percobaan transformasi energi pada kotak bersuara. Dan peserta didik melakukan kegiatan tersebut dengan baik melalui proses eksperimen, tanya jawab, dan diskusi. Untuk kelompok visual, peserta didik diberikan lembar kerja tentang percobaan transformasi energi pada kertas spiral yang bergerak, dan peserta didik melakukan kegiatan tersebut dengan baik melalui proses eksperimen, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian untuk kelompok kinestetis, peserta didik diberikan lembar kerja tentang percobaan transformasi energi ketika mereka melakukan kegiatan lari di tempat atau lari keliling kelas. Dan peserta didik melakukan kegiatan tersebut dengan baik melalui proses eksperimen, tanya jawab, dan diskusi. Kemudian dilihat dari diferensiasi produk. Untuk kelompok auditory, peserta didik membuat laporan percobaan tentang kotak bersuara dan mempresentasikan di depan kelas hasil laporan percobaan tersebut. Untuk kelompok visual, peserta didik membuat laporan percobaan tentang kertas spiral yang bergerak dan mempresentasikan di depan kelas hasil laporan percobaannya tersebut. Dan untuk kelompok kinestetis, peserta didik membuat laporan percobaan tentang perubahan energi ketika mereka melakukan kegiatan lari di tempat atau lari keliling kelas, kemudian mempresentasikan di depan kelas hasil laporannya tersebut. Kemudian untuk pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dilihat dari kesiapan belajar, yaitu peserta didik belum memahami tentang konsep energi dan perubahan bentuk energi atau transformasi bentuk energi. Kemudian yang kedua, peserta didik sudah mulai memahami tentang konsep energi.
namun masih belum terlalu memahami konsep perubahan atau transformasi energi. Untuk kelompok yang ketiga, peserta didik sudah memahami ya konsep energi dan transformasi energi. Untuk diferensiasi kontennya, bagi peserta didik yang belum memahami, di sini guru mempersiapkan benda-benda konkret atau benda-benda nyata tentang energi dan transformasi energi. Ya, seperti kipas angin, korek api, dan lain-lain sebagainya. Serta menampilkan video juga tentang transformasi energi. Kemudian, untuk kelompok peserta didik yang sudah mulai memahami mengenai konsepnya, tetapi belum memahami tentang transformasi energi, maka guru menyajikan video pembelajaran dan gambar tentang energi dan transformasi energi, serta diberikan contoh yang nyata yang dapat mereka lakukan secara langsung. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang sudah memahami baik itu mengenai konsep energi dan transformasi energi, di sini guru juga menyajikan video pembelajaran dan gambar atau poster tentang energi dan transformasi energi, serta diberikan contoh nyata yang mereka dapat lakukan secara langsung. Untuk diferensiasi prosesnya, pada kelompok peserta didik yang belum memahami, di sini guru memberikan bimbingan dan arahan secara penuh dalam setiap kegiatan agar mereka nantinya bisa menjelaskan arti dari energi dan mereka juga mengetahui serta dapat menyebutkan contoh-contoh sederhana terkait dengan energi yang mereka pahami. Kemudian untuk peserta didik yang sudah mulai memahami mengenai konsep tetapi belum memahami tentang transformasi energi, di sini guru memberikan pengarahan juga sampai nantinya peserta didik paham ya pada setiap kegiatan, baik dalam menjelaskan kembali mengenai pengertian energi, kemudian perubahan-perubahan bentuk energi, serta mereka juga dapat memberikan contoh yang sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep energi dan transformasi energi, di sini guru memberikan sedikit pengarahan saja pada setiap kegiatan ke peserta didik dalam menjelaskan kembali mengenai pengertian energi, perubahan-perubahan bentuk energi, serta contoh-contoh nyata yang sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari mengenai transformasi energi. Untuk diferensiasi produknya, pada kelompok peserta didik yang belum memahami, peserta didik bisa mempresentasikan nantinya setelah ada bimbingan dari guru, nantinya peserta didik bisa mempresentasikan secara lisan tentang pengertian energi dan transformasi energi. Kemudian untuk peserta didik yang sudah mulai memahami tapi belum terlalu, itu nantinya peserta didik bisa mempresentasikan secara lisan tentang pengertian energi dan bentuk-bentuk transformasi energi serta memberikan contoh-contoh sederhana. Untuk kelompok peserta didik yang sudah memahami baik itu konsep maupun transformasi energinya, yaitu diminta peserta didik bisa mempresentasikan secara lisan tentang pengertian energi dan bentuk-bentuk transformasi energi serta memberikan contoh yang sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari serta menjelaskan bentuk-bentuk perubahan energi dengan benar. Adapun model pembelajaran yang saya pakai, karena dalam kegiatan pembelajaran di sini di dalam kegiatan pembelajaran ada kegiatan percobaan, maka saya mengambil model pembelajaran inquiry learning dengan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan penemuan. Kemudian pertanyaan pemantik. Ya, jadi pada pengenalan topik yaitu pertanyaan pemantiknya, apa yang dapat dilakukan dengan energi yang ada pada tubuh kita? Yang kedua, kemana energi di tubuh saat kita lelah? Dan yang ketiga, ketika energi habis, apakah artinya energi itu hilang atau musnah?
Kemudian untuk pertanyaan pemantik pada transformasi energi di sekitar kita, yaitu yang pertama, bagaimana kita menggunakan energi. Yang kedua, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya. Yang ketiga, bisakah manusia membuat energi? Kemudian kegiatan pembelajarannya, di sini untuk tahapan kegiatan pembelajaran yaitu ada 3 tahapan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pendahuluan, ya, pastinya yang pertama guru dan siswa melakukan kegiatan doa bersama dulu. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa, kemudian menanyakan kabar siswa dan lain sebagainya. Setelah itu guru memberikan kegiatan apersepsi, di mana pada kegiatan apersepsi ini guru menanyakan kepada peserta didik, apakah kalian tadi pagi kerja bakti membersihkan ruangan kelas ini? Kemudian guru menanyakan kepada peserta didik, yaitu seperti, apakah kegiatan bersih-bersih tadi membuat kalian capek? Mengapa kalian berkeringat? Kemudian, apakah yang kamu butuhkan untuk beraktivitas seperti tadi? Yang ketiga, apa yang kamu butuhkan jika kamu merasa capek setelah bermain? Setelah guru memberikan pertanyaan apersepsi, jadi guru mengarahkan diskusi sampai nantinya peserta didik dapat menyebutkan kata energi. Guru bisa menggali lagi lebih jauh mengenai pemahaman mereka mengenai apa itu energi. Kemudian, guru melanjutkan diskusi dengan bertanya kepada peserta didik dengan pertanyaan, apa yang bisa dilakukan dengan energi yang ada di tubuh mereka? Yang kedua, kemana energi di tubuh saat mereka lelah? Yang ketiga, ketika energi habis, apakah artinya energi itu hilang atau musnah? Kemudian, guru melanjutkan diskusi sampai nantinya peserta didik bisa mengaitkan bahwa energi kimia pada tubuh mereka bisa dipakai untuk bergerak. Kemudian guru juga menyampaikan bahwa ketika energi itu habis, energi tidak dapat hilang atau tidak dapat musnah, tetapi nantinya energi itu dapat berubah bentuk menjadi bentuk yang lain. Setelah melakukan kegiatan apersepsi, kemudian guru melakukan kegiatan motivasi. Pada kegiatan motivasi, guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian guru pun menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk tahapan kedua yaitu kegiatan inti. Karena saya di sini menggunakan model inquiry learning, maka terdapat 6 sintak. Yang pertama, orientasi pada masalah. Guru menyajikan video tentang transformasi energi di sekitar kita. Kemudian peserta didik diminta untuk mengamatinya. Adapun video pembelajaran yang disajikan guru yaitu
Ya, itu tadi tayangan video mengenai energi serta transformasi energi. Setelah peserta didik mengamati video yang sudah ditampilkan oleh guru, maka guru bertanya di sini, apa yang kalian amati atau kalian simak dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan tadi? Kemudian siswa diminta, ayo coba kalian gosokkan kedua tangan kalian. Apa yang kalian rasakan? Maka peserta didik menjawab, tangan saya terasa panas, Bu. Kemudian guru bertanya lagi, perubahan bentuk energi apa yang terjadi? Ya, jadi si peserta didik berpikir. Nah, guru juga melanjutkan diskusi, memberikan diskusi hingga nantinya peserta didik dapat menemukan bahwa yang terjadi yaitu perubahan energi gerak menjadi energi panas. Dari hasil pemetaan 20 siswa, maka didapatkan 3 siswa yang masih belum memahami tentang konsep energi dan 6 orang siswa sudah memahami mengenai konsep energi. Serta sebagian besar dari anak-anak juga sudah mulai memahami tentang konsep energi. Dan sebagian besar siswa dalam kategori gaya belajar visual dan kinestetis sebagian kecilnya yaitu gaya belajar auditori. Jadi pemetaan kebutuhan peserta didik sudah saya jelaskan tadi di awal, baik dilihat dari kesiapan belajar maupun dilihat dari profil belajar. Berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar, guru membentuk siswa menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 diberikan tugas menyajikan gambar dari hasil percobaan pertama. Jadi kelompok 1 ini diberikan tugas melakukan percobaan untuk yang pertama, yaitu kelompok visual. Untuk kelompok kedua diberikan tugas juga menyusun narasi untuk dipresentasikan ketika mereka melakukan percobaan yang kedua, yaitu di sini kelompok auditori. Untuk kelompok yang ketiga diberikan tugas menyusun peta konsep dan laporan percobaan untuk percobaan yang ketiga, yaitu kelompok kinestetis. Untuk sintak yang kedua, yaitu merumuskan masalah. Peserta didik diminta merumuskan pertanyaan atau masalah berdasarkan hasil pengamatannya terhadap video yang ditampilkan. Kemudian guru dan peserta didik menyepakati rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu yang pertama, apa pengertian energi? Yang kedua, apakah energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain? Yang ketiga, bagaimana membuktikan bahwa energi dapat berubah bentuk? Kemudian untuk sintak ketiga mengajukan hipotesis, peserta didik diminta membaca informasi mengenai transformasi energi pada buku paket. Yang kedua, mencari kata kunci
dari apa yang mereka baca. Yang ketiga, secara berkelompok, peserta didik diminta merumuskan hipotesis atas rumusan masalah yang telah dibuat mengenai transformasi energi. Adapun untuk hipotesisnya atau dugaan sementara, yaitu yang pertama, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Yang kedua, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Selanjutnya yaitu sintak keempat, mengumpulkan informasi. Secara berkelompok, peserta didik mengumpulkan data dengan melakukan percobaan mengenai transformasi energi. Yang kedua, peserta didik akan melakukan percobaan yang berkaitan dengan transformasi energi. Yang ketiga, guru membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian memberikan pengarahan kepada peserta didik terkait cara kerja berdasarkan LKPD sebelum kegiatan eksperimen yang akan mereka lakukan. Jadi guru membagikan LKPD sesuai dengan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 yaitu kelompok visual, di mana pada kelompok visual ini yaitu melakukan percobaan tentang kertas spiral yang bergerak. Adapun langkah kegiatannya, yang pertama yaitu ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Yang kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Yang keempat, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Yang kelima, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Dan yang keenam, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api, tetapi harus jaga jarak supaya tidak terbakar. Nah, apa yang akan terjadi jika spiral ditempatkan di atas api lilin? Nah, di sini siswa mengamati apa yang akan terjadi. Perubahan energi apa saja yang terdapat pada percobaan ini? Adapun untuk percobaan kertas spiral yang bergerak ini, ya ini kegiatan siswa. Contohnya saya tampilkan kegiatan siswa dalam percobaan kertas spiral yang bergerak. Ya, itu tadi kegiatan siswa dalam melakukan percobaan tentang kertas spiral yang bergerak. Yang kedua, untuk kelompok auditory yaitu melakukan percobaan kotak bersuara. Ya, adapun alat dan bahannya yaitu kotak kardus bekas ukuran kecil, bisa menggunakan kotak korek api, pasta gigi, atau kotak sabun. Yang kedua, beras secukupnya, selotip, dan gunting. Adapun untuk langkah percobaannya, yang pertama masukkan sejumput beras ke dalam kotak, yang kedua tutup kotak dengan selotip untuk mencegah beras keluar, yang ketiga cobalah buat kotak untuk berbunyi, yang keempat setelah percobaan diskusikanlah dengan kelompok ya pertanyaan berikut. Yang pertama, energi apa saja yang ada di percobaan ini? Apa transformasi energi yang kalian lihat? Kemudian mereka menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang dibagikan guru. Ini merupakan contoh ya atau tayangan video ketika siswa melakukan kegiatan percobaan pada kotak bersuara. Ya, ini mereka melakukan kegiatan percobaan kotak bersuara. Ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu percobaan untuk kelompok kinestetis, yaitu mereka melakukan kegiatan lari di tempat atau lari keliling kelas. Ya, siswa diminta melakukan kegiatan lari keliling kelas. Kemudian setelah mereka berlari keliling kelas, siswa diminta mendiskusikan energi apa saja yang terdapat pada percobaan ini. Kemudian apa transformasi energi
yang terjadi pada saat kalian berlari. Setelah melakukan pengumpulan data, maka lanjut ke sintak kelima, yaitu menguji hipotesis. Secara berkelompok, peserta didik membandingkan hasil analisis dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian setelah percobaan selesai, guru memandu diskusi yang membahas pengamatan mereka pada setiap percobaan. Sehingga mereka nantinya pada setiap percobaan bisa menemukan bisa menjawab pertanyaan pada LKPD sesuai dengan apa yang mereka amati. Misalkan yang pertama untuk percobaan kertas spiral yang bergerak. Energi apa saja yang ada di percobaan ini? Jadi pada kegiatan spiral yang bergerak yaitu terjadi energi kimia di lilin dan korek, energi panas dan cahaya dari api, energi gerak saat menyalakan korek, energi gerak pada kertas spiral saat didekatkan dengan api. Kemudian, apa transformasi energi yang kalian lihat? Nah, jadi transformasi energinya yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas dan cahaya. Ya, ketika lilin dan korek api dinyalakan. Kemudian energi gerak berubah menjadi energi panas. Untuk percobaan kedua, kotak yang bersuara. Jadi energi apa saja yang ada di percobaan ini yaitu energi bunyi dan energi gerak. Kemudian apa transformasi energi yang kamu lihat? Yaitu transformasinya energi gerak berubah menjadi energi bunyi ya ketika ada suara gesekan beras di dalam kotak. Kegiatan percobaan ketiga yaitu lari di tempat atau lari keliling kelas, yaitu energi apa saja yang ada di percobaan ini? Yaitu jawabannya energi kimia di tubuh, energi gerak saat berlari, energi panas akibat lari. Kemudian apa transformasi energi yang kalian lihat? Yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak dan energi kimia menjadi energi panas. Setelah siswa menguji hipotesis, jadi di sini guru memberikan ice breaking dulu ya. Jadi siswa diajak senam bersama ya untuk lebih memotivasi siswa serta memperbaiki komunikasi siswa dengan guru sebelum mereka nantinya menyimpulkan dan mempresentasikan hasil dari percobaan yang mereka lakukan. Jadi di sini siswa diajak senam bersama ya. Adapun senamnya yaitu
Ya, itu tadi ya ice breaking yang dilakukan oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Jadi tujuannya intinya untuk menambah semangat siswa untuk belajar lagi serta memperbaiki komunikasi siswa dengan guru. Kemudian setelah itu untuk tahap sintak yang terakhir yaitu menyimpulkan. Jadi setelah tadinya peserta didik mengumpulkan data, kemudian menguji hipotesis ya. Jadi selanjutnya yaitu siswa diajak menyimpulkan hasil dari percobaan yang mereka lakukan. Pada kegiatan menyimpulkan, yang pertama secara berkelompok peserta didik merumuskan kesimpulan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk dari satu energi ke energi yang lain. Kemudian yang kedua, secara berkelompok peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Yang ketiga, untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil percobaannya masing-masing yang mereka lakukan di setiap kelompok dan hasil diskusinya dalam bentuk laporan, baik itu berupa gambar dan dijelaskan secara lisan di depan kelas sesuai hasil yang mereka peroleh, baik itu percobaan yang pertama mengenai kelompok kertas spiral yang bergerak, kemudian percobaan kotak bersuara, dan ketiga percobaan ketika kegiatan lari di tempat atau keliling kelas. Setelah kegiatan menyimpulkan, langsung kemudian tahapan selanjutnya itu kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup, guru memberikan refleksi. Jadi refleksinya menanyakan kepada siswa kembali tentang apa itu energi, bisakah kita menciptakan energi, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya, kemudian apa transformasi energi yang kalian temukan di sekitar sekolah, kemudian yang kelima apa transformasi energi yang paling sering kalian gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian setelah memberikan refleksi, siswa dapat menyimpulkan isi materi pada pembelajaran dari awal sampai akhir. Kemudian siswa mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan tugas lembar kerja peserta didik yang tadi mereka lakukan. Ya, setelah mereka menyimpulkan, mengkomunikasikan, dan diajak refleksi, maka kemudian guru dan siswa melakukan kegiatan doa bersama dan salam penutup. Untuk uji pemahaman, jadi nantinya di sini siswa diberikan beberapa soal terkait materi yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, yaitu dengan menggunakan kelas poin, ya. Dengan menggunakan kelas poin. Nah, ya nantinya siswa akan bergabung dengan menggunakan kelas poin dengan kelas kodenya seperti yang ditayangkan. Nantinya siswa akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan guru, dijawab sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru. Misalkan yang pertama ini, perubahan bentuk energi dari energi kimia menjadi energi gerak ditunjukkan oleh nomor berapa. Siswa menjawab dengan jawaban singkat, ya. Kemudian coba contoh perubahan listrik menjadi panas. Nah, siswa diminta untuk memilih jawaban yang benar. Yang ketiga, setiap rumah tangga modern menggunakan bohlam lampu listrik untuk penerangan di rumah. Lampu menghasilkan energi. Nah, siswa juga memilih jawaban yang benar. Kemudian yang untuk selanjutnya yaitu mengenai asesmen atau penilaian. Penilaian, contoh rubrik penilaian produk. Ya, untuk kreativitas dan estetikanya memanfaatkan penggunaan bahan yang ada, siswa membuat modifikasi atau pengembangan di luar arahan, kemudian tampilan produk menarik, rapi, dan tersusun dengan baik. Jadi jika siswa memenuhi semua kriteria
ini maka siswa digolongkan kategori sangat baik, ya. Kemudian jika misalkan siswa memenuhi 2 kriteria yang diharapkan, jadi masuk ke kriteria baik. Kemudian jika siswa memenuhi 1 kriteria yang diharapkan, maka siswa masuk ke kriteria cukup. Setelah misalnya seluruh kriteria tidak terpenuhi, maka siswa perlu perbaikan. Kemudian untuk kriteria penyelesaian masalah dan kemandirian, jika siswa itu aktif mencari atau mencari ide atau mencari solusi, jika ada hambatan masuk ke kategori sangat baik. Jika siswa bisa mencari solusi namun dengan arahan sesekali dari guru, itu masuk kategori baik. Jika siswa memerlukan bantuan setiap saat, menemukan kesulitan namun ada inisiatif, dia masuk ke kategori cukup. Nah, jika siswa itu pasif jika menemukan kesulitan, maka dia perlu perbaikan. Kemudian untuk rubrik penilaian presentasi. Ya, dilihat dari isi presentasinya, yaitu judul proyek, judul tujuan, cara pembuatan. Nah, itu untuk kegiatan proyeknya. Kemudian jika siswa pada sikap presentasinya berdiri tegak, suara terdengar jelas, melihat ke arah audiens, mengucapkan salam pembuka dan salam penutup. Jika mereka memenuhi semua kriteria tersebut, maka masuk kategori sangat baik. Kemudian jika mereka memenuhi 3-4 kriteria isi yang baik, maka masuk kategori baik. Dan jika memenuhi 1-2 saja kriterianya, itu masuk kategori cukup. Dan jika tidak memenuhi seluruh kriteria, maka perlu perbaikan. Kemudian pemahaman konsep, ya. Jika siswa saat penjelasan tidak melihat bahan presentasi, penjelasannya juga mudah dipahami, masuk ke kategori sangat baik. Jika siswa melihat bahan presentasi sesekali dan penjelasannya bisa dipahami, masuk ke kategori baik. Kemudian jika siswa sering melihat bahan presentasi dan penjelasannya pun kurang dipahami juga, masuk kategori cukup. Dan jika siswa membaca terus selama presentasi, penjelasan tidak dapat dipahami, maka perlu perbaikan. Kemudian untuk remedial atau pengayaan, jadi peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Kemudian untuk remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang kepada siswa yang belum mencapai CP, ya, belum mencapai capaian pembelajaran. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.